Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus anak tertinggi yang terjadi di Dua dari Indonesia. 17 siswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku berinisial MMT di SMA Negeri 1 Motolik, Minahasa Selatan sudah diperiksa Polda. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini memiliki hak atas rasa aman dan nyaman. Namun, apakah hak tersebut telah terpenuhi oleh kita sebagai manusia? Jika kita berkaca kepada kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti pelecehan seksual, catcalling, dan juga pemerkosaan, apakah hak manusia akan rasa aman itu telah terpenuhi? Tentu saja tidak. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Apa yang harus negara lakukan untuk melindungi hak-hak warga negaranya? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Yang pertama, jika kita melihat secara langsung pelaku kekerasan seksual sedang melancarkan aksinya, kita dapat menghentikan aksinya tersebut dengan menerapkan 5D. Yang pertama, ditegur. Lalu yang kedua, dialihkan kegiatannya. Yang ketiga, direkam. Lalu yang keempat, dilaporkan. Dan yang kelima, ditenangkan korbannya. Selain itu, orang-orang di sekitar korban memiliki peran dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Maka dari itu, kita harus menunjukkan yang pertama, sikap mendengarkan, mencakup memberikan simpati, ketulusan, dan kesabaran agar korban mau bersuara. Yang kedua, jangan memojokkan korban. Justru, kita harus berpihak kepada korban. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual yaitu dengan tidak menyalahkan korban, tetapi meyakinkan korban bahwa masih banyak orang-orang di lingkungan sekitarnya yang masih peduli tentangnya. Selain itu, kita juga harus memberikan informasi bahwa masih ada hak-hak yang harus dimiliki. Dengan adanya informasi ini, maka korban akan mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, kita juga harus memberikan informasi bahwa ada lembaga yang siap membantunya, yaitu berupa lembaga hukum ataupun lembaga konseling. Selain dengan adanya peran serta dari masing-masing individu, bukan berarti negara maupun pihak berwajib hanya bungkam. Negara juga dapat berperan serta dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual ini, seperti dengan memaksimalkan sebaik mungkin kinerjanya dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, dengan menguatkan hukum dalam penanganan pelaku kekerasan seksual. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu mensahkan RUU PKS. Hal tersebut agar korban mendapatkan pelayanan yang terbaik dan juga pelaku kekerasan seksual mendapatkan jerat hukum yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual bukanlah kasus HAM yang dapat dianggap remeh. Tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki pun mengalami kasus pelecehan seksual. Mereka tidak hanya dirugikan secara fisik, tapi psikis, dan juga martabat kemanusiaannya. Korban kekerasan dan pelecehan seksual berperan penting dalam menindaklanjuti kasus yang dialaminya. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual harus berani show up atau bersuara agar kasus kekerasan seksual dapat didengar oleh pihak yang berwajib. Mari bersama. Mari bersama. Mari bersama. Mari bersama. Stop kekerasan seksual. Kekerasan seksual.